Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, berikutnya, masalah dalam penelitian kualitatif. Nah, kalau dalam penelitian kualitatif itu, masalah itu dibawa oleh peneliti masih kompleks dan dinamis. Jadi, nanti kalau penelitian kualitatif itu masalahnya bisa bisa saja lebih dari satu, lebih banyak masalahnya. Dan nanti kita bisa memfokuskan pada masalah apa yang akan kita teliti nanti. Oleh karena itu, masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan tentatif ya, dan akan berkembang atau berganti setelah peneliti melakukan penelitian di lapangan nanti. Bisa saja nanti dasar penelitian kualitatif kita nanti itu ketika kita turun ke lapangan bisa saja berbeda, nanti bisa saja nanti akan berubah atau berkembang lagi. Seperti tadi misalnya saya sampaikan kalau dalam penelitian pendidikan misalnya kita ingin tahu mengapa misalnya anak siswa di kelas itu ketika guru mengajar selalu dalam posisi dia terlihat kecemasan pada wajahnya. Kita bisa menggali itu atau bisa juga menanyakan dulu apa sih kenapa kamu bisa seperti ini. Setiap hari saya lihat kamu cenderung cemas ketika ibu masuk. Kita bisa menggali satu persatu dan seterusnya nanti akan kita temukan mungkin masalahnya bisa lebih kompleks atau lebih berkembang nanti. Kemudian dalam penelitian kualitatif akan terjadi tiga kemungkinan dalam masalah itu. Bisa tetap, bisa berkembang, bisa berubah. Ya, itu perbedaan kuali dan kuanti. Kalau kuanti ya masalahnya memang diuraikan dalam landasan dalam latar belakang memang banyak, bisa berawal dari studi awal penelitian atau observasi awal yang sering kita dengar. Ya, observasi awal pun bisa melalui studi literatur dari hasil penelitian sebelumnya, dari hasil kajian makalah-makalah atau di seminar, atau dari hasil-hasil di observasi di lapangan juga. Nanti baru diuraikan dalam latar belakang. Kalau di penelitian kualitatif sebenarnya dalam menguraikan latar belakang juga sama sebenarnya kita berawal dari kasus langsung di sekolah misalnya observasi langsung di sekolah atau bisa saja langsung kepada siswa misalnya atau bisa juga dari data-data yang sudah ada di sekolah misalnya kenapa rendah sekali nilai mata pelajaran matematika atau kemampuan pemahaman siswa itu rendah kenapa. Kita ingin tahu nanti kenapa bisa rendah kemampuan pemahaman. Nah, nanti kita bisa menyusun metode penelitiannya sesuai dengan rumusan masalahnya nanti. Kita ingin tahu, bukan untuk membuktikan, kita bisa pakai kualitatif. Nanti temuan dari kualitatif ini bisa berguna mendeskripsikan kepada guru, pada kepala sekolah, pada orang tua bahwa selama ini misalnya anak-anak di sekolah rata-rata tidak menyukai matematik karena faktor guru misalnya dalam mengajar guru terlihat tidak berinovasi atau lebih monoton misalnya atau hal-hal lain yang sering dalam penelitian kualitatif itu faktor perubahan perilaku misalnya atau persepsi siswa misalnya terhadap matematik lebih kepada naturalistik dia kalau kualitatif. Oke, berikutnya batasan masalah dalam penelitian kualitatif disebut dengan fokus. Nah, jadi kalau yang menyusun nanti skripsi di batasannya itu kalau kuantitatif batasan, kalau di kuali yaitu fokus. Jadi fokus kita kepada masalah apa nanti, ingin menggali masalah apa, ingin meneliti hal apa misalnya. Jadi itu ditulis nanti fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui mengapa. Nah, biasanya menggunakan kata mengapa. Kemudian fokus penelitian dalam kualitatif bertujuan untuk mempertajam penelitian. Nah, mempertajam ya, bukan untuk membuktikan seperti tadi ya. Fokus penelitian ini merupakan domain tunggal atau beberapa domain. Nah, jadi fokus dalam penelitian kualitatif itu bisa satu persoalan, satu masalah maksudnya, atau dua masalah, atau lebih banyak masalah, atau beberapa nanti masalahnya. Kemudian berikutnya, kapan metode kuantitatif dan kualitatif digunakan? Nah, kapan sebenarnya?
apakah boleh kapan saja atau bagaimana. Ini harus dilihat dulu dari tujuan kuantitatif atau tujuan dari kualitatif. Misalnya, bila masalah yang merupakan titik tolak permasalahan sudah jelas. Nah, kalau sudah jelas permasalahannya, misalnya kita ingin mengetahui apakah ada pengaruh, misalnya kalau kita mengajar dengan metode X terhadap hasil misalnya, atau terhadap kemampuan siswa misalnya. Jadi ini sudah jelas misalnya masalahnya, ingin mengetahui apakah ada pengaruh misalnya. Jadi di situ ada variabel X, ada variabel Y. Variabel, jadi X itu berdampak kepada si Y. Makanya tadi ada kelas eksperimen, kelas kontrol sebagai pembandingnya. Jadi kita menerapkan satu metode X, nanti akan kita lihat apakah berdampak terhadap Y. Dan itu disebut variabel bebas, dan yang terikat itu kena dampak. Itu kalau kuantitatif. Sementara di kualitatif, bila masalahnya belum jelas. Misalnya ada satu persoalan di sekolah, misalnya rendahnya hasil belajar siswa. Kenapa sih bisa rendah? Ada apa sebenarnya dengan siswa? Atau ada apa dengan guru? Atau ada apa dengan manajemen kepala sekolah, manajemen sekolah misalnya? Kita bisa mengambil kualitatif kalau misalnya masalah belum jelas misalnya. Dan itu nanti akan memberikan jawaban yang lebih bermanfaat sebenarnya untuk pemecahan masalah-masalah tertentu. Nanti akan kita lihat jenis-jenis ya, jenis-jenis dari kualitatif. Berikutnya, bila peneliti ingin mendapatkan informasi yang luas dari suatu populasi, misalnya ingin melakukan generalisasi terhadap suatu populasi ya, itu kuantitatif. Sementara kualitatif untuk memahami makna di balik data yang tampak. Jadi ingin mengetahui makna di balik suatu permasalahan, temuan terhadap suatu permasalahan yang belum jelas. Kemudian bila ingin mengetahui pengaruh treatment tertentu terhadap subjek tertentu, misalnya ini kuanti seperti tadi saya jelaskan. Kalau kualitatif untuk memahami interaksi sosial. Berikutnya, bila peneliti ingin menguji sebuah hipotesis, ini pakai kuanti kalau ingin menguji hipotesis. Sementara kuali itu untuk memahami perasaan misalnya, atau perubahan atau perilaku misalnya, atau faktor-faktor misalnya. Kemudian kalau kuantitatif berikutnya, bila peneliti ingin mendapatkan data akurat berdasarkan fenomena yang empiris dan dapat diukur. Misalnya kita ingin mencari tahu suatu treatment lah terhadap suatu variabel lain misalnya. Seperti tadi penerapan metode X terhadap Y misalnya, penerapan pengaruh misalnya, uji korelasi misalnya, perbandingan misalnya, ya korelasi atau perbandingan komparatif, itu pakai kuantitatif. Sementara di kuali itu untuk mengembangkan teori. Nah, kemudian berikutnya, bila ingin menguji terhadap adanya keraguan terhadap tentang validitas teori maupun produk tertentu, ini pakai kuanti untuk menguji. Kemudian untuk kualitatif yaitu untuk memastikan kebenaran data dengan temuan penggalian lebih mendalam. Berikutnya, konsep fundamental studi kualitatif, konsep dasar dari lahirnya metode kualitatif ini. Pertama, yaitu pandangan holistik, artinya menyeluruh, tidak dapat dipisah-pisahkan. Kemudian dia kontekstual terhadap satu persoalan. Kemudian dari sudut pandang masyarakat yang diteliti, kemudian sudut pandang dari peneliti pandang luar ataupun peneliti tentang suatu realita. Nah, ini adalah dasar dari konsep dasar dari studi kualitatif. Oke, kita lanjut. Karakteristik dari kualitatif, yang pertama dia setting alami dia atau wajar. Maksudnya tidak ada karantina suatu variabel, dia bersifat alami, pemahaman dilakukan dalam konteks yang sesungguhnya secara apa adanya dia. Jadi kalau misalnya kita mendapatkan suatu permasalahan di kelas, tiba-tiba misalnya anak-anak selama kita mengajar dalam satu semester, dia ada 2 atau 3 anak atau bahkan atau mungkin satu yang selalu saja mungkin dia datang terlambat. Kemudian
selalu saja datang terlambat. Ini contoh misalnya. Jadi seorang guru dia bisa mencoba mendekati, menanyakan apa sih yang menyebabkan dia selalu datang terlambat misalnya. Atau misalnya kenapa sih setiap kita memberikan tugas matematik dia selalu tidak bisa menjawab, tidak bisa mengerjakannya. Ini bisa jadi satu persoalan kita ingin menggali secara lebih mendalam. Ini pakai kualitatif saja karena kita tidak ada ingin membuktikan masalah ini dengan variabel tertentu. Kita ingin mengetahui apa sih, kenapa sih, mengapa si anak misalnya lemah dalam kemampuan berhitung, lemah dalam kemampuan perkalian, misalnya lemah dalam kemampuan penalaran misalnya, atau lemah dalam kemampuan pemecahan. Nah, jadi itu pakai kualitatif saja. Kemudian instrumennya itu manusia. Nah, penelitian kualitatif menggunakan diri peneliti sebagai instrumen utama dalam pengumpulan data. Ya, si peneliti itu sendiri hadir ke tempat subjek yang ingin digali, dia datang, bisa dengan wawancarai, atau bisa dengan mengamati, atau bisa juga dengan memberikan tes juga bisa. Tetapi tesnya nanti bersifat deskriptif dalam kualitatif, bukan untuk pengujian. Kemudian berikutnya adalah karakteristik dari kualitatif, yaitu pemanfaatan pengetahuan intuisi. Ya, jadi lebih sering memang peneliti kualitatif itu menggunakan intuisi atau semacam semacam apa namanya, bisikan hati, semacam insting ya, intuisi. Intuisi ya sepertinya di atasnya bisikan. Saya teringat dulu waktu saya belajar di S1, intuisi, entah ya semacam bisikan hati yang seolah-olah itu yakin apa yang terhadap data-data atau terhadap informasi yang kita gali pada suatu subjek penelitian misalnya. Kemudian karakteristik dari kualitatif berikutnya, analisis data secara induktif ya, dari satu kasus, dan seterusnya. Kemudian laporannya bisa bersifat studi kasus atau juga bisa bersifat deskriptif nanti. Oke, berikutnya. Nah, ini pendekatan. Secara umum memang penelitian kualitatif menggunakan fenomenologis, itu fenomena, atau yaitu memahami makna kejadian atau kegiatan dan interaksi dalam situasi sosial. Itu mengetahui suatu fenomena di balik suatu kejadian atau suatu permasalahan terhadap satu kasus. Kemudian aspeknya, aspek-aspek subjektif tingkah laku menjadi hal yang penting. Nah, tingkah laku di sini menjadi hal penting kalau kualitatif. Dan berdasarkan aspek subjek tersebut, peneliti memahami dan memaknainya. Jadi peran si peneliti itu sangat penting dalam kualitatif. Oke, berikutnya ini teori dasar dalam penelitian ya. Kita lanjut saja. Kita lanjut ke jenis-jenis. Nah, jenis. Jadi ternyata dalam penelitian kualitatif itu banyak jenisnya lagi di sana. Nah, yang pertama ada metode etnografi. Kemudian yang kedua fenomenologi. Yang ketiga metode studi kasus. Yang berikutnya tindakan kelas. Kemudian berikutnya adalah grounded theory. Dan berikutnya adalah metode biografi. Metode etnografi ini adalah satu permasalahan dalam budaya tertentu. Jadi si peneliti misalnya bisa menggali dari aspek budaya di sini. Dan biasanya lebih banyak digunakan dalam sosiologis, antropologis biasanya. Ingin mencari tahu satu faktor budaya tertentu misalnya terhadap perubahan-perubahan sosial misalnya. Kalau dalam pendidikan matematik kita bisa menggali misalnya di penelitian etnomatematika misalnya suatu budaya Aceh, budaya Sunda, budaya Jawa misalnya ada nilai-nilai matematis misalnya. Dan kita bisa mendeskripsikan nanti di dalam hasilnya itu.
Kemudian berikutnya fenomena, fenomena, nah, fenomena. Kemudian berikutnya adalah studi kasus. Fenomena dengan kasus memang hampir sama, tetapi dia berbeda sebenarnya. Kalau fenomena ya mungkin suatu hal yang apa namanya ya, yang fenomena artinya bisa lazim, tapi dia gimana ya saya menjelaskannya, fenomena. Mungkin sering kita mendengar terjadi sebuah fenomena gerhana bulan misalnya. Apakah fenomena atau kasus itu? Gimana? Fenomena kalau gerhana bulan kan setiap rentang waktu tertentu dia gimana Pak Heri? Fenomena. Kalau kasus bisa Fenomena. saja. Ya gimana? Gimana Pak Heri? Lanjut, Oke. lanjut. Oke. Nah, kalau fenomena biasanya memang bisa dalam rentang waktu tertentu terjadi, tapi dalam kasus ini bisa lebih spesifik, istimewa dia terjadi dengan sebab-sebab hal yang mungkin tidak lazim mungkin. Misalnya kalau kasus di pendidikan matematik misalnya ada seorang anak mungkin sudah belajar secara lebih maksimal, ternyata daya ingatnya tidak juga bertahan secara lama. Misalnya ketika kita menguji secara matematis, misalnya kita kasih soal-soal numerasi, soal pemahaman konsep, dia seringkali harus membuka lagi catatannya. Ya, atau misalnya bisa juga kita sudah mengajarkan dengan sudah sangat maksimal, ternyata si anak dia punya kasus tersendiri, dia faktor bisa berupa eh, genetik, atau bisa juga faktor perilaku, atau bisa juga psikologi si anak itu. Nah, kemudian tindakan kelas itu merupakan sebuah penelitian yang menerapkan sebuah tindakan untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Dia sudah punya masalah, kemudian kita memberikan sebuah treatment untuk bisa menyelesaikan masalah tersebut. Nah, misalnya guru di sekolah mengajar, sebelumnya mengajar itu monoton, kemudian ada suatu masalah, misalnya sering terjadi masalah anak-anak kalau masuk guru A, dia selalu saja ribut di kelas misalnya, kemudian tidak suka terhadap matematika misalnya. Tindakan apa yang bisa dilakukan guru? Mungkin bisa membuat treatment pembelajaran inovatif, bisa juga misalnya mengajar lebih kreatif lagi, bisa juga memanfaatkan situasi, misalnya belajar di lingkungan, belajar di luar kelas, sesekali dibawa ke rekreasi matematika misalnya, rekreasi keluar misalnya. Jadi bisa mengubah suatu masalah itu dengan ada tindakan-tindakan guru. Dan tindakan ini bisa terbagi lagi. Kalau dalam dunia sekolah ada tindakan guru, yaitu guru yang mengajar di sekolah tersebut untuk menyelesaikan satu masalah, dan juga tindakan sekolah atau disebut dengan penelitian tindakan sekolah, PTS namanya. Atau kalau PTK itu sering kita kenal penelitian tindakan kelas. Biasanya di sekolah dasar ataupun di SD ataupun di ya di SMA juga kadang sering juga. Oke, berikutnya grounded theory. Grounded theory ini adalah lebih mendalam lagi penggalian terhadap data-data, bisa menggabungkan antara kualitatif dengan kuantitatif sebenarnya. Dan ini bisa sebenarnya berdiri sendiri dia grounded theory. Oke, berikutnya metode biografi. Nah, biografi ini biasanya menggali atau meneliti suatu tokoh-tokoh, figur-figur tertentu untuk diuraikan secara data, atau suatu apa namanya, suatu permasalahan dalam sejarah misalnya. Dalam dunia pendidikan matematik yang memang lazim dipakai yaitu studi kasus, tindakan kelas, grounded theory, kemudian etnografi juga sering kadang-kadang digunakan. Namun pada masalah-masalah tertentu kita harus bisa melihat masalahnya dulu, kemudian cocoknya dengan metode apa, apakah cocok dengan etnografi atau cocok dengan fenomenologi atau cocok dengan studi kasus. Biasanya memang yang lazim itu studi kasus. Nah, kalau fenomenologi itu biasanya digunakan memang dalam penelitian sosial seperti antropologi misalnya atau sosiologi.
Namun ada juga kadang-kadang tergantung kasusnya. Oke, berikutnya kita lanjut karena bagian saya banyak ini, satu lagi nanti pengembangan. Populasi dan sampel dalam penelitian kualitatif. Nah, teknik sampling yang digunakan dalam penelitian kualitatif ini berbeda dengan kuantitatif. Dalam penelitian kuantitatif, sampel dipilih dari suatu populasi untuk dapat digunakan melakukan generalisasi. Jadi harus dipilih yang representatif. Nah, itu untuk mengeneralkan kalau kuantitatif. Kalau kualitatif, yaitu sampling bisa dengan sebanyak-banyaknya atau dia bisa berkembang samplingnya nanti. Nah, dan bisa dari berbagai macam sumber. Kemudian tidak dikenal istilah populasi kalau dalam penelitian kualitatif. Dia lebih banyak dikenal dengan istilah social situation atau tergantung situasi nanti di lapangan. Namun di awal memang sudah ditentukan informan atau orang yang akan diwawancarai kalau tekniknya nanti mewawancarai informan ya. Kalau dalam kuantitatif responden orang yang akan menjawab angket. Kalau di dalam kualitatif itu informan. Dan situasi di sini maksudnya adalah bisa dari si pelaku atau subjek, bisa juga dengan tempatnya atau aktivitasnya di sini. Itu tergantung dari ketiga hal tersebut. Nah, penentuan sampel dalam penelitian kualitatif tidak didasarkan pada perhitungan statistik. Nah, namun sampel dipilih berfungsi untuk memberikan informasi yang maksimum, bukan untuk general, untuk yang maksimum, sampai datanya jenuh, sampai kira-kira si peneliti sudah yakin bahwa penggalian data ini sudah cukup. Misalnya saya ingin mewawancarai orang tua di sekolah, di orang tua siswa misalnya. Kenapa ibu anaknya begini-begini misalnya, apa yang sering ibu lakukan terhadap anak misalnya, kenapa dia di sekolah bisa seperti ini, kita bisa tanyakan sampai jenuh data bagaimana perilaku orang tua dalam membimbing anaknya di rumah, bagaimana perilaku guru dalam mengajar misalnya, sehingga kita nanti bisa saling mengait-ngaitkan dengan data-data yang korelatif nanti. Berikutnya dalam penelitian kualitatif, teknik sampling yang digunakan yaitu purposive dan snowball. Seperti tadi itu bisa berkembang nanti, yaitu dengan tujuan misalnya kita langsung menentukan orang tuanya atas pertimbangan apa misalnya, atau gurunya atas pertimbangan apa, atau kepala sekolah atau komite sekolah atau lingkungan masyarakat, atau siswa langsung berdasarkan kemampuan misalnya. Oke, berikutnya instrumen seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Heri. Instrumen ini adalah alat ya, yang sering kita gunakan untuk mengumpulkan data. Misalnya lembaran kalau di kuantitatif lembaran tes, misalnya lembaran kuesioner. Kalau di sini bisa juga kualitatif yaitu lembaran pedoman wawancara kalau di kualitatif. Kemudian bisa juga menggunakan angket atau kuesioner terbuka sini. Kemudian berikutnya, instrumen itu harus dapat divalidasi juga, dan ada proses validasi juga di kualitatif. Oke, berikutnya secara umum memang teknik pengumpulan, ini tekniknya ya, teknik. Bisa dengan observasi, wawancara, dokumentasi, dan triangulasi atau gabungan semuanya. Jadi tergantung kita ingin mencari misalnya, nanti kita lihat judul nanti cocok teknik apa yang kita gunakan. Jadi observasi itu mengamati, wawancara kita mewawancarai, kemudian dokumentasi bisa dengan cara menggali dokumen yang ada yang terkait dengan subjek peneliti. Oke, berikutnya analisis data kualitatif. Data diperoleh dari berbagai sumber dengan menggunakan teknik bermacam-macam tadi atau gabungan sampai datanya jenuh. Kemudian berikutnya, analisis data yaitu proses mencari, kemudian kita menyusun, kemudian berikutnya yaitu kita mencatat, kemudian berikutnya adalah dengan mengcoding, kemudian kita bisa memilih data-data yang saling relevan, data-data yang sesuai.
kita mengelompok-kelompokkan di dalam kualitatif ini. Dan di sini sebenarnya kualitatif tetap juga menggunakan statistik, tetapi bukan statistik inferensial yang digunakan, statistik deskriptif, yaitu untuk menggambarkan distribusi data, misalnya rata-rata, apalagi persentase, misalnya mediannya, misalnya, kemudian data kita deskripsikan secara verbal atau secara narasi nanti di bab 4 biasanya. Berikutnya, analisis data digunakan dengan organisasikan, yang seperti tadi saya bilang, bahwa data-data yang telah dikumpul diorganisasikan, dijabarkan dalam unit-unit yang saling terhubung, yang memiliki pola yang sama atau klasifikasi data yang sama, kemudian memilih nanti mana yang saling berhubungan, dan nanti akan dibuat sebuah kesimpulan akhir. Berbeda nih memang kualitatif dengan kuantitatif. Kalau kuantitatif lebih tersistematis secara statistik dia, kalau kuantitatif. Kalau kualitatif ini memang agak semacam lebih rumit memang, dan butuh analisa yang kuat bagi si peneliti kualitatif. Ini memang kemampuan si peneliti tersendiri sangat menentukan teknik pengolahannya. Tetapi untuk saat ini memang sudah banyak metode analisis ini yang dan sudah tajam, bisa menggunakan software-software tertentu juga. Lebih kepada mengorganisasikan nanti. Oke, berikutnya contoh dari judul untuk kualitatif. Saya kira ini mungkin ke depan kita bisa mencoba beberapa judul yang kualitatif. Misalnya analisis peran kepala sekolah di sini dalam manajemen sekolah misalnya. Kemudian berikutnya minat belajar matematika siswa, kita bisa menggali minatnya. Sebenarnya minat ini juga bisa dengan kuanti dan bisa juga secara kualitatif. Namun secara kualitatif itu untuk mendeskripsikan faktor yang mempengaruhi minat nanti. Kemudian kinerja dan profesionalitas atau profesionalisme guru matematika. Ini bisa juga secara kuanti kita ukur kinerja, mengukur kinerja. Dan bisa juga dengan kualitatif. Berikutnya evaluasi kurikulum, bisa dengan kualitatif atau bisa juga dengan kuantitatif ya, dengan menggunakan angket ataupun dengan wawancara. Biasanya angket untuk kuantitatif, evaluasi kurikulum kita mewawancarai kepala sekolah, guru, atau juga siswa dalam menerima impact dari penerapan kurikulum. Kemudian persepsi siswa terhadap metode mengajar guru, studi kasus model pemberian tugas, peran guru dalam membangun karakter misalnya, perilaku siswa dalam mengerjakan soal, bagaimana perilaku-perilaku yang muncul di kelas ketika mengerjakan soal, dan juga strategi guru dalam mengajar konsep aljabar misalnya, atau strategi guru dalam mengajar di kelas yang berbeda lingkungan misalnya, strategi guru matematika dalam mengajar konsep aljabar pada siswa di kelas pedalaman misalnya, kelas daerah pesisir, kelas daerah 3T atau daerah-daerah lain misalnya yang mungkin teknologi. Memang untuk saat ini masa pandemi dalam dunia pendidikan matematik menguntungkan, banyak topik-topik penelitian yang bisa dimunculkan. Itu kelebihan dengan adanya COVID, mungkin sangat banyak topik-topik penelitian relevan yang mungkin muncul, misalnya strategi guru dalam mengajar di masa pandemi, misalnya, atau perilaku guru dalam menghadapi atau adaptasi guru matematika misalnya dalam penguasaan teknologi untuk mengajar, dan lain-lain. Jadi ini beberapa contoh penelitian kualitatif. Bagi adik-adik mahasiswa mungkin bisa mencoba dengan banyak mendownload, membuka topik-topik penelitian pendidikan matematik. Oke, berikutnya untuk kualitatif saya kira sudah selesai.